Dewa Medis Terkuat. Bab 507. Tuan Muda Wang melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya sebelum dia menggunakan energi spiritualnya untuk menutupi dirinya dan Xiao Wan agar percakapan mereka tidak bocor. Kakak kelima, kali ini ayah meminta kita datang ke bumi untuk mencari harta karun. Harta karun. Bagus. Wang Sisao berkata dengan serius. Benar sekali, ayah, berhati-hatilah. Bumi, sebagai alam yang lebih rendah, mampu mengaktifkan asal mula kehidupan dan melahirkan begitu banyak kehidupan, semua itu berkat harta karun ini. Dikabarkan bahwa benda ini adalah harta karun yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Pangu saat ia menciptakan dunia. Benda ini memiliki kekuatan terkuat di alam semesta, dan juga berisi rahasia jalan suci keabadian. Jalan orang suci abadi. Xiao Wan tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil hebat. Tuan Muda Wang mengangguk dengan ekspresi puas di wajahnya. Ya, itulah jalan suci abadi. Kau harus tahu, apalagi Kaisar Qin dari dinasti Qin besar kita, bahkan penguasa seluruh tata surya, Kaisar Yan, hidupnya tidak abadi. Dan harta karun ini dapat memberi keluarga Wang kita kesempatan untuk menyentuh ambang jalan suci abadi. Pada saat itu, keluarga Wang kita pasti akan mampu melampaui kekuatan Kaisar Yan. Pada saat itu, apalagi dinasti Qin kecilnya, bahkan seluruh tata surya, oh tidak, seluruh Bima Sakti, pasti akan dikendalikan oleh keluarga Wang kita dan berkeliaran bersama anak-anak kita. Jantung Xiao Wan berdebar kencang. Gila sekali. Awalnya, sebagai putri sah keluarga Wang dan ahli legendaris tingkat ke-8, dia pikir dirinya cukup kuat. Tetapi tidak seorang pun menyangka bahwa ambisi keluarga Wang akan beberapa kali lebih kuat. Target mereka sebenarnya adalah seluruh Bima Sakti. Ya Tuhan, ini di luar imajinasinya. Harta karun itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Oh benar. Kakak keempat, apa nama harta karun itu? Diagram Hongmeng. Apa katamu? Hongmeng tuh. Xiao Wan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, membuat Tuan Muda keempat Wang begitu ketakutan hingga ia hampir melompat. Kenapa kamu berteriak keras sekali? Kamu hampir membuatku takut setengah mati. Maaf, maaf. Xiao Wan segera meminta maaf. Sebelumnya aku hanya mendengar ketenaran peta Hongmeng, tetapi aku tidak menyangka bahwa yang kita cari kali ini sebenarnya adalah peta Hongmeng. Hehehe, masih banyak hal yang tidak bisa kamu bayangkan. Nanti, belajarlah lebih banyak dari kakak keempat. Xiao Wan tidak mendengarkan sisa perkataan Tuan Muda keempat Wang. Pikirannya sepenuhnya tertuju pada peta Hongmeng saat itu. Sekalipun orang lain tidak tahu, tidak mungkin dia tidak tahu. Peta Hongmeng adalah pusaka keluarga Xiao. Saat itu, peta Hongmeng diwariskan oleh lelaki tua dari keluarga Xiao kepada paman Xiao, yang merupakan ayah Xiao Chen. Kemudian, keluarga Xiao Chen dibunuh oleh Lu Qiran, dan peta Hongmeng dilelang oleh ayah dan paman ketiganya. Tanpa diduga, Xiao Chen benar-benar merebutnya. Kemudian, saat kakeknya merayakan ulang tahunnya, Xiao Chen memberikan peta Hongmeng, tetapi kakeknya mengembalikannya kepada Xiao Chen sebagai hadiah. Dengan kata lain, sekarang, peta Hongmeng ada di tangan Xiao Chen. Bukankah luar biasa jika kita bisa menggunakan benda sekuat peta Hongmeng untuk diri kita sendiri? Keluarga Wang tidak tahu di mana peta Hongmeng berada, tetapi mereka tahu. Tidak hanya dia tahu bahwa dia sekarang memiliki kekuatan tingkat ke-8 yang legendaris. Peta Hongmeng pasti ada dalam jangkauan Anda. Bukan hanya Hongmeng Tu, bahkan Xiao Chen pun pasti akan mati. Kali ini, Xiao Wan tidak hanya ingin membunuh Xiao Chen, tetapi juga ingin merebut peta Hongmeng. Saat itu, dia akan membunuh dua burung dengan satu batu, keren sekali. Saat Tuan Muda keempat Wang sedang berbicara, dia melihat Xiao Wan terkikik. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, kakak kelima, apa yang kalian tertawakan? Xiao Wan mengumpulkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Tidak ada. Aku hanya berpikir, betapa hebatnya jika keluarga Wang kita menguasai Bima Sakti. Tuan Muda Wang mengangguk. Ya, selama kita bisa mendapatkan peta Hongmeng, keluarga Wangku pasti akan bangkit dan menjadi terkenal. Saat itu, apa sih dinasti Qin besar itu? Apa sih Kaisar Qin itu? Apa sih Kaisar Yan itu? Aku akan menginjak-injak mereka semua di bawah kakiku. Saudara keempat perkasa dan mendominasi. Hehehe. Apa yang baru saja dijanjikan kakak kelima? Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi. Mari kita bicarakan ini setelah makan malam, saat sudah larut malam. Di sisi lain, Xiao Chen kembali ke rumah dan bertemu kembali dengan Liu Yunxuan dan Xiao Zi.
Xiao Zi memegang TV erat-erat dan tidak mau melepaskannya. 2 hari terakhir ini, dia mulai menonton The Legend of the Rainbow Chat dan Blue Rabbit lagi. Tampaknya kecerdasan emosionalnya telah sedikit membaik. Xiao Chen juga menemukan bahwa Xiao Zi telah tumbuh jauh lebih tinggi. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi memeluk Liu Yunxuan dan mengobrol. Apakah kau menemukan Seven Kills? Aku sudah menemukannya. Dia baik-baik saja sekarang. Aku sudah menyiapkan formasi untuk membantunya berlatih. Selama dia bisa menerobos kali ini, dia pasti akan menjadi master di level Kaisar Ilahi. Baguslah. Setelah kau pergi, aku sangat khawatir. Kekuatanku terlalu lemah untuk membantumu. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk tetap bersamamu. Terkadang, aku benar-benar menyalahkan diriku sendiri karena begitu tidak berguna. Anak bodoh, jangan berkata begitu. Kau adalah pendukung spiritualku. Bersamamu, aku akan menjadi lebih kuat. Selain itu, melihat seluruh tata surya, tidak ada yang bisa menjadi ancaman bagiku, bahkan penguasa tata surya, Kaisar Yan. Jadi, kau tidak perlu khawatir. Setelah jeda, Xiao Chen berbicara lagi. Ngomong-ngomong, kenapa Baiki bisa salah paham kalau aku milik Kaisar Yan? Liu Yunxuan menjelaskan. Aku tidak begitu yakin. Terakhir kali dia bertanya padaku, aku hanya mengatakan bahwa kau pernah mengatakan bahwa kau adalah Kaisar ke-7. Jadi, dia mengatakan kau adalah Kaisar Api. Xiao Chen sedikit tertegun, kemudian dia teringat bahwa dia sepertinya pernah mendengar sebelumnya bahwa Kaisar Yan di Tata Surya menduduki peringkat ke-7 di bawah penguasa Bima Sakti. Baiki pasti telah menilai identitasnya sendiri karena ini. Dia hanyalah seorang dewa kecil dan belum pernah benar-benar melihat Kaisar Yan, jadi dia dapat dengan mudah disesatkan oleh beberapa informasi yang salah. Namun, itu tidak masalah. Selama dia tidak meragukannya, tidak akan terjadi apa-apa. Bagaimanapun, Xiao Chen sudah melupakannya sekarang. Tidak masalah apakah Kaisar Yan mengetahuinya atau tidak. Dia akan menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sini bersama keluarganya. Hidup itu panjang, dan situasi masa depan rumit dan dapat berubah. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membuat Xiao Zi dan Liu Yunxuan bahagia. Cukup. Saat dia tengah memikirkannya, tiba-tiba Xiao Zi mengeluarkan sebuah gulungan lukisan entah dari mana dan berkata dia ingin menggambar karakter kartun dari sebuah kartun. Xiao Chen meliriknya dan langsung terkejut. Leluhur kecil, itu pamanmu. Itu pusaka keluarga Xiao kita. Bab 508. Xiao Chen merampas peta Hongmeng dengan marah, dan Xiao Zi memutar matanya dengan jijik. Apa yang bisa dibanggakan? Itu hanya lukisan yang jelek. Kamu orang yang pelit. Kata-kata ini hampir membuat Xiao Chen pingsan karena marah. Kalau saja Xiao Zi bukan anak perempuan, kalau saja ia anak laki-laki, Xiao Chen pasti sudah memberinya makan daging babi suwir goreng dengan ikat pinggang. Namun, pada saat ini, Xiao Chen merasakan dua aura ungu di tubuhnya melonjak samar. Ini membuatnya mengerutkan kening. Tahukah kamu, kedua aura ungu ini adalah energi yang paling kuat dan paling murni di antara semua energi yang ada di dalam tubuhnya. Peta Hongmeng sebenarnya dapat menyebabkan pergerakan dua aura ungu ini. Apakah ada yang istimewa tentang peta Hongmeng? Aku akan kembali ke kamarku sebentar. Setelah mengatakan ini, Xiao Chen tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia menghentakkan kakinya dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ketika dia muncul lagi, dia sudah memasuki ruangan dan menggunakan pembatasan untuk memblokir ruangan. Kemudian, dia membenamkan pikirannya dan menyuntikkan dua energi ungu ke dalam peta Hongmeng. Ketika energi ungu disuntikkan ke dalam peta Hongmeng, seluruh peta Hongmeng tampak menjadi hidup. Dalam sekejap, awan-awan melayang dan angin gunung menderu. Setelah itu, Xiao Chen benar-benar ditarik ke dalamnya oleh suatu kekuatan energi. Setelah memasuki peta Hongmeng, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk mengecilkan pupil matanya. Ini sebenarnya dunia kecil. Tidak sepenuhnya akurat jika dikatakan dunia ini kecil. Tepatnya, dunia ini besar. Karena sangat besar. Sejauh ini, semua dunia berdimensi berbeda yang telah dilihat Xiao Chen tidak dapat dibandingkan dengannya. Dunia-dunia kecil itu semuanya adalah tempat kultivasi yang dibuka oleh orang-orang kuat berdasarkan dimensi asli. Namun, peta Hongmeng adalah sesuatu yang benar-benar berdimensi berbeda. Itu sama sekali tidak bertentangan dengan dunia ini. Di sini ada langit, bintang, gunung, sungai, dan pepohonan. Kelihatannya hidup, tapi tidak ada kehidupan sama sekali. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Xiao Chen adalah di sini,
ada energi ungu di mana-mana. Ini membuat Xiao Chen merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Bagaimana saya mendapatkan dua energi ungu? Dia mengetahuinya lebih dari orang lain. Itu adalah dua sinar energi ungu yang terbentuk setelah seorang kaisar dewa kuno terbunuh, dimurnikan, dan digabungkan dengan energinya sendiri. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam energi ungu ini lebih kuat dari kekuatan aturan. Itu adalah energi terkuat yang pernah dilihat Xiao Chen. Namun, masih banyak lagi di sini. Jika semua aura ungu di sini dilepaskan, Xiao Chen awalnya memperkirakan bahwa menghancurkan Bima Sakti seharusnya tidak menjadi masalah besar. Apa itu? Indra spiritual Xiao Chen secara tidak sengaja menyapu salah satu tempat, dan tubuhnya langsung mendarat. Ketika dia mendekat, Xiao Chen menyadari bahwa itu adalah batu nisan. Batu nisan yang muncul di peta Hongmeng jelas bukan milik orang biasa. Xiao Chen melirik batu nisan di depan, dan pupil matanya mengerut lagi. Makam Kaisar Giok tertinggi dan paling agung dari Hao Tianjin-kue. Meneguk. Setelah menelan ludah, Xiao Chen merasa otaknya agak lambat bekerja. Bukankah ini makam Kaisar Giok? Lihatlah batu nisan kedua. Makam Buddha Gautama. Batu nisan ketiga. Makam leluhur Hongjun. Pencerahan tertinggi dari tanah suci kemurnian Giok adalah orang pertama yang menaiki makam Pangu Yuan Shi Tianzun. Makam Sang Buddha Petarung, Sang Bijak Agung yang setara dengan surga, Sun Wukong. Makam penguasa Wan Tianchuan King Yuan Miao Dao Erlang Xian Sheng Zhenjun Chon Ying Huimin Kaisar Yang Jian. Setiap kali dia membacakan nama di batu nisan, ekspresi Xiao Chen menjadi lebih serius. Setiap makhluk yang dikuburkan di sini adalah makhluk yang tak tertandingi dan kuat dari zaman prasejarah. Keberadaan mereka jauh lebih tua dari Dewa Sura, Kaisar Yan, dan bahkan gurunya sendiri. Namun kini, semuanya terkubur dalam peta Hongmeng ini. Dan di sini, ada begitu banyak energi ungu. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan. Dua energi ungu di tubuh Xiao Chen keluar dari tubuhnya dan bergabung menjadi salah satu batu nisan. Batu nisan itu sedikit menyala, dan kekuatan magis langsung menembus alis Xiao Chen. 18 teknik transformasi surgawi. Dalam level yang sama, ia dapat berubah menjadi apapun yang diinginkannya, dan tidak ada yang bisa mengetahuinya. His. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bisakah dia benar-benar menggunakan energi ungu ini untuk mempelajari kekuatan magis yang dimiliki pemilik batu nisan semasa hidupnya? Ada begitu banyak kekuatan supranatural dari orang-orang sakti di sini. Jika dia bisa mempelajari semuanya, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa melampaui gurunya, bukan? Pada saat ini, bahkan Xiao Chen tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdetak lebih cepat. Namun tak lama kemudian, ia menemukan keterbatasannya. Terlalu sedikit batu nisan yang dapat dibuka oleh dua sinar aura ungu primordial. Yang baru saja dibuka hanyalah batu nisan orang yang tidak dikenal. Akan tetapi, meskipun dia hanya seorang junior yang tidak dikenal, dia dapat memiliki kekuatan magis 18 transformasi, belum lagi betapa kuatnya orang lain. Yang Jian, Sun Wukong, Tathagata, Kaisar Langit. Setiap orang kuat yang bersembunyi di sini merupakan salah satu orang paling menonjol di dunia semasa hidupnya. Jika aku dapat mempelajari semua kekuatan ajaib mereka. Memikirkan hal ini, Xiao Chen mengarahkan pandangannya pada energi ungu di sekitarnya. Untuk membuka batu nisan, Anda membutuhkan energi ungu, dan ada begitu banyak energi ungu di sini. Bukankah ini sama saja dengan Tuhan mengirimkan kunci ke tangan Anda? Sudut mulut Xiao Chen sedikit terangkat. Karena kamu begitu murah hati memberiku begitu banyak hal baik, bukankah tidak adil bagimu jika aku tidak menerimanya? Begitu dia selesai berbicara, dia segera mulai menyerap energi ungu. Namun, idenya selalu bagus, tetapi tidak mudah untuk menerapkannya. Xiao Chen duduk bersila dalam meditasi selama 10 hari, tetapi ia hanya berhasil memurnikan 5 energi ungu untuk digunakannya sendiri. Ini karena energinya sendiri tidak sebanding dengan energi ungu dan dia tidak dapat menekannya, jadi mereka tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, Xiao Chen hanya bisa menggunakan 2 energi di tubuhnya untuk terus menekan dan memurnikan energi ungu lainnya. Dengan cara ini, kecepatannya tidak akan secepat itu. Namun, Xiao Chen juga berpikiran terbuka. Karena saya menyerap lebih banyak energi ungu di masa mendatang, saya pasti akan menyerapnya lebih cepat dan lebih cepat lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak lagi membenamkan dirinya dalam peta Hongmeng, tetapi kembali ke dunia nyata. Setelah menyimpan peta Hongmeng, Xiao Chen berjalan menuruni tangga. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa waktu di dunia luar hanya kurang dari 10 menit.
Dengan kata lain, 1 menit di luar sama dengan 1 hari penuh di dalam peta Hongmeng. Tampaknya ada begitu banyak rahasia tentang Hongmeng Tu. Anda harus menemukan semuanya sendiri. Bersambung.